Teknik berikutnya ya, selain jari telunjuk ya untuk di tangan kanan, bisa juga dimanfaatkan jari tengah dan juga jari manis. Nah, latihannya seperti apa ya? Contoh misalnya seperti ini, saya akan membunyikan Nah, seperti bagaimana caranya ya? Nah, saya akan menjelaskan. Pertama, main dulu seperti ini. Nah, jadi ini ya. Pertama di hammer on ya. Jadi jari telunjuk dan jari manis. Berikutnya jari ini ya, telunjuk ini mainnya di E ya, pada posisi senar 2 fret ke 15, fret ke 14. Lalu fret ke 15, lalu ke bawah ya, ini. Ini ke fret ketiga ya, mainnya G. Lalu jari telunjuknya bergerak ke nada D di sini. Lalu nada D, C ya. Ya, jadi kalau jari di tangan kanan ya, tangan kanan saja mainnya seperti ini. Ya, ini juga butuh latihan ya. Jadi latihannya supaya memperkuat jari yang ada di ini kanan ya, telunjuk kanan, telunjuk jari tengah dan jari manis. Ya, teman-teman bisa mainkan misalnya lick melodi saja ya. Sambil menggunakan tangan kiri untuk mute ya. Ya, latihannya seperti itu ya. Ya, kalau sudah kuat ya, bisa dikoordinasikan ya sama tangan kiri. Misalnya seperti ini. Misalnya seperti ini.
bisa juga ya kalau main cepat. Jadi bergantian. Itu ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan ya jari telunjuk dan tengah ya. Itu ya memang untuk memain bass, teknik tapping itu ya memang suatu challenge ya. Nah, berikutnya teman-teman bisa memanfaatkan ini ya, chord. Misalnya chord minor seperti ini. Chord mayor seperti ini. Ya, jadi nih teman-teman bisa membunyikannya seperti ini. Ya, cara latihannya bagaimana? Ya, pertama ya saya memainkan chord ya, chord B minor seperti ini dan mayor. Ya kalau di gitar ya bisa seperti ini ya. Ini untuk mayor dan ini untuk yang minor. Ini kalau yang secara simpelnya ya. Nah, mainkannya ya bergantian ya. Jadi untuk posisinya ya, untuk minor sendiri, misalnya ini saya mainkan di B ya, B di senar 4, lalu E itu di senar 3 ya. Ini dengan menggunakan jari telunjuk ya. Lalu B lagi yang lebih tinggi, ini di senar 2 ya, menggunakan jari tengah. Nah, jari tengah yang di sebelah lagi yang kiri ini berada di senar 1 fret ke-7. Fret ke-7 itu berarti nadanya D. Ya. Jadi seperti ini ya. Ini kalau dibunyikan. Nah, untuk urutannya seperti ini, sequence-nya. Nah, itu ya. Dua. Atau bisa juga begini. Emang rada susah ya. Oh, urutannya jadi telunjuk dulu ya. Lalu ke ini ya, jari manis. Jari manis, jari manis, jari telunjuk. Ya, begitu secara bergantian ya. Nah, untuk jari penjarian di scale major ya, itu menggunakan jari manis ya. Bedanya ini saja ya. Jadi antara pergantian dari major ke minor itu akan
Kan lebih mudah ya kalau menggunakan ya jari manis. Jadi untuk perpindahannya tadi yang minor dulu ya, ke mayor, ke minor lagi, ke mayor lagi. Nah, itu ya seperti itu. Nah, teman-teman bisa menggunakan chord seperti itu ya. Ini tadi untuk chord yang B ya, B minor dan mayor. Ya, untuk yang lainnya itu tinggal menggeserkan saja ya. Misalnya mau pindah ke chord C ya, C minor dan mayor, berarti kan jarak dari B ke C itu kan ya hanya ini ya, 1 fret ya. Ya, jadi tinggal digeserkan saja ke fret ke 8 ya. Nah, contoh seperti ini. Nah, begitu juga dengan yang D ya, D, E, seterusnya ya. Jadi ini B, B minor, C minor, D minor, lalu E minor. Untuk yang mayornya seperti ini, B mayor, C mayor, D mayor, E mayor. Ya, jadi tinggal berpindah saja ya. Untuk posisinya sama saja. Ya, itu mungkin yang simpelnya ya dari permainan tapping. Banyak sih contoh ya pemain bass yang luar biasa ya mainkan tapping. Cuman ya saya yang saya kuasai sih tidak banyak ya. Ya, ini yang bisa saya share ke teman-teman yang hadir di live saya ini.